Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku, pemirsa YouTube yang berbahagia. Semoga pertemuan kita pada kali ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabatku dan pemirsa YouTube yang berbahagia untuk mengkaji Al-Quran. Pada kali ini, kami mengajak untuk mengkaji sebuah surat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1-3. Karena mengapa saya memilih surat ini? Saya berpendapat kondisi sekarang ini amat sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ini, sehingga dengan tujuan kita dapat mempertahankan keimanan kita dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya pertama sampai ayat ketiga. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina abada. Shadaqallahul azim. Kalau kita terjemahkan surat ini adalah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, walam yaj'allahu iwaja, yang tidak kebengkokan dan lurus, untuk memperingatkan hambanya siksaan yang pedih dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang berbuat amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka balasannya adalah kebaikan. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini kalau kita perhatikan dan pahami,
diawali dengan puji-pujian, karena memang disinilah Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya, maka sudah sepantasnya lah ucapan alhamdulillah, satu ungkapan rasa syukur sebagai hamba Allah kepada sang penciptanya atau sang kholiknya telah menurunkan petunjuk, yaitu Al-Quran, merupakan kebenaran, tidak ada kesesatan atau keburukan di dalam Al-Quran itu sebagai wahyunya, dan ditujukan kepada hamba-hambanya atau umatnya untuk memperingatkan tentang azab yang pedih. Kalau kita simpulkan di sini, azab di sini adalah ungkapan balasan sebuah tempat neraka, di mana orang yang tidak melakukan atau tidak mempercayai bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi dan sang kholik yang patut disembah serta dipatuhi perintah dan meninggalkan larangannya. Dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tentu di sini iman yang seperti apa yang bisa mendapat balasan kebaikan. Karena baik itu balasan kebaikan atau keburukan kekal adanya di akhirat pun selama-lamanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah serta pemirsa YouTube yang berbahagia, ayat ini kalau kita simpulkan bahwa kita sebagai makhluknya, hambanya yang terbaik, Allah ingatkan bahwa ada dua jalan, yaitu surga atau neraka. Tentu kita sebagai hamba Allah yang berakal sehat pasti akan memilih di antara dua jalan itu, yaitu di antara surga atau neraka. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, apakah meraih surga itu sulit? Mari kita jawab dengan cara membaca atau memilih ayat Al-Quran bagi yang mengatakan meraih surga itu sulit atau gampang. Kalau kita perhatikan dalam Quran surat Fussilat itu ada di ayat 30 sampai 32, sedangkan surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Ini anggapan yang merasa kalau surga itu dapat diraih dengan mudah atau gampang, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ini bersamaan dengan surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian tetap istiqomah mengatakan dan mengamalkan dari pengakuan bahwa Allah Tuhan kami, sehingga hadirlah di dalam jiwa itu merasa tidak takut dan resah. Ini adalah sebagai ungkapan orang yang merasa kalau sudah memahami ayat ini, meraih surga itu tidak sulit, gampang. Karena dengan beriman, kalau di ayat Fusilat tadi, beramal soleh, kemudian istiqomah melakukannya sampai di akhir hayat, kemudian merasa ada balasannya, yaitu surga, boleh memilih di mana saja, kapan saja tempat yang harus kita diami sebagai janji Allah, karena atas apa yang kita perbuat itu merupakan pengampunan dan kasih sayang Allah. Jazaa'an bima kanu ulaika ashabul jannah. Kalau di dalam surat Al-Ahqaf itu begitu. Kita menjadi penghuni surga. Fiha khalidina. Di dalamnya kekal. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi orang-orang yang sudah beramal. Tentu beramal soleh di sini ya. Nah, begitu gampangnya. Nah, tetapi bukan hanya gampang seperti itu. Ada syarat-syaratnya di dalam meraih surga, yaitu di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, 22, ayat 25, bahkan dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir mulai dari ayat 284 sampai 286. Nah, mari di sini bagi orang-orang yang bisa memahami bahwa surga itu termasuk gampang diraihnya, tapi dengan syarat tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini
syarat daripada untuk meraih surga adalah, katakanlah kalau amanah Rasul bima unzila ilaihi kullun amana billahi, baik itu nabi maupun rasul semua beriman kepada Allah, percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, dan Nabi Muhammad pun percaya apa yang diturunkan kepadanya atau apa-apa yang diturunkan sebelum kepadanya, yaitu nabi-nabi yang telah mendahuluinya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuluh. Nah, di sini. Jadi syaratnya itu. Kemudian pengikutnya atau hamba-hambanya, umatnya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu. Jadi di sini semua mematuhi setelah beriman apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Memang ada sedikit sebelum ayatnya di atas itu 284. Di situ ada kata-kata fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Nah, di situ. Sedangkan sebelumnya di situ dikatakan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'. Nah, di sini ada pengalaman para sahabat Nabi ketika mereka berkumpul di majelis taklimnya Nabi, itu merasa para sahabat berat hati karena di sini ada kata-kata wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfun yuhasibkum bihillah. Allah itu maha tahu apa yang disembunyikan atau yang dilahirkan, apa yang ada di dalam hatinya. Allah akan hisab, Allah akan perhitungkan. Disinilah sebagai para sahabat merasa berat karena apa? Yang dilakukan oleh kita semua akan dipertanggungjawabkan. Itu para sahabat, apalagi kita yang sudah tidak pernah mengenal Nabi, sehingga apabila ada sesuatu yang penting yang perlu kita pertanyakan, kita tidak bisa bertanya langsung. Tapi kita wajib mengkaji Al-Quran. Oleh karena itu, di sini kita mengkaji itu. Nah, kemudian juga itu sebagai syarat. Selain itu juga bahwa syarat lain adalah kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di ayat ini semua manusia tanpa kecuali orang mukmin diperintahkan oleh Allah suruh menyembah kepadanya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Tujuannya diciptakan supaya mematuhi la'allakum tattaqun, supaya semuanya, orang yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir harus bertakwa. Artinya mematuhi petunjuknya, apa itu yang dibolehkan, apa yang dilarang. Sehingga Allah itu dengan sifat Rahman Rahimnya akan memenuhi janjinya, yaitu tempat kediaman yang aman, tentram, damai, yaitu surga sebagai balasan yang baik. Itu tadi dari liyunziro ba'syan syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin. Nah, alladzina ya'malunas sholihat. Syaratnya tadi iman dan
Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu apa yang ada di langit dan bumi itu sebagai tandingan Sang Pencipta. Artinya menyamakan, disebut-sebut ketika beribadah nama selain Dia, kecuali nama-nama Asmaul Husna atau sifat-sifatnya itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak, maka gugurlah keimanan kita melalui ibadah kita itu tadi suatu kemusyrikan atau menyekutukan di dalamnya. Berarti gagallah kita meraih surga. Nah, ini kalau bagi orang yang mau meraihnya adalah gampang. Namun pertanyaan dalam hati kita, maukah kita meraihnya atau sudahkah kita mempersiapkan untuk meraihnya ke surga itu? Kalau ini pikiran dalam hati kita adalah gampang, ya. Karena memang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi juga dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi berilah kabar gembira bagi orang yang sudah beriman, beramal soleh, kemudian tempatilah surga. Surga itu airnya mengalir, tidak pernah kekeringan. Bahkan digambarkan minumannya juga minuman yang ada susu, atau ada yang bercampur jahe, atau bersih murni. Kalau diminumnya tidak pernah haus selamanya. Bahkan makanannya pun begitu, boleh memilihnya. Nah, rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha. Boleh memilih dimanapun kamu tempati itu, boleh kamu pilih yang kamu sukai apa saja. Bahkan sampai diberikan seorang istri yang disucikan. Maksudnya di sini seorang istri yang menyenangkan karena bersih dari keburukan-keburukan, menjadi penyenang hatinya, tidak pernah mengalami apa yang dijadikan istrinya itu menjadi istri yang membantah atau yang tidak menyenangkan. Itulah surga. Jadi seorang istri yang baik itu adalah selalu ingin menyenangkan hati seorang suaminya. Itu kalau itu surga di dunia. Kalau surga di akhirat tentu otomatis dia akan menjadi muda belia, umur 17-an, sweet 17 gitu ya. Jadi pokoknya menyenangkan terus, dipandangnya nyaman, kata-katanya juga indah, tidak pernah membuat galau seorang suami. Itu gambaran azwajum mutahharatum fiha hum fiha khalidun. Ya, itu. Jadi kayaknya gampang ya kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah, di sini juga surat Al-Aqab dan surat Fussilat tadi yang udah digambarkan oleh Allah. Tetapi bagi orang yang mengatakan bahwa meraih surga itu sulit, di sini juga digambarkan oleh firman Allah dalam Qur'annya, surat yang lain, yaitu di sini dalam surat Fussilat, surat As-Sajdah ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafakha fihi summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian kami sempurnakan penciptaan manusia itu dengan meniupkan ruh ke dalam jasadnya, dan kami jadikan pendengaran dan penglihatannya serta hatinya. Tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang merasa bersyukur. Artinya di sini gambarannya orang yang
atau manusia yang sudah diberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa kita bisa hitunglah kenikmatan itu. Tapi kadang-kadang dengan diberi kenikmatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar larangan Allah. Sehingga disinilah dikatakan udah diberi kebaikan kok berbuatnya yang tidak baik. Ini termasuk kategori orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu tentu balasannya ya azab ya, atau siksa, atau tempat kediamannya adalah neraka. Di sini juga digambarkan oleh Allah yang menjadi penghalang kita untuk mudah meraih surga atau menjadi sulit. Di sini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ya. Ayatnya di sini adalah ayat 12 dan 13 ya. Oh, maaf, ayat 53 yang berbunyi wa ma ubarri'u nafsa innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kalau kita artikan, kalau aku tidak mengendalikan hawa nafsuku, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada perbuatan yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini digambarkan oleh Allah cerita tentang Nabi Yusuf bahwa kesempurnaan manusia itu adalah di antara makhluknya, malaikat dan iblis atau jin adalah makhluk sempurna, manusia diberi hawa nafsu. Sedangkan iblis diberikan nafsu saja. Sedangkan malaikat diberikan akal saja. Sedangkan manusia ada dua-duanya. Disitulah keistimewaannya. Nah, yang menjadi penghalangnya adalah nafsu. Karena setan itu hanya diberi nafsu, selalu keburukan yang dilakukan. Jadi kalau kita manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang sudah digambarkan oleh Nabi Yusuf, yang ada hanya jalan meraih ke neraka, melanggar aturan-aturan yang sudah Allah buat di dalam firman-Nya atau kitab-kitabnya, yaitu kitab 4, mulai dari kitab Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Ini sebagai syarat iman kita untuk bisa lolos dapat meraih surga. Tapi kalau salah satu dari rukun iman itu tidak kita penuhi, kita tidak akan lolos di dalam meraih surga, menjadi sulit. Bahkan di sini diterangkan oleh Allah juga dalam surat Jasiyah ayat 23-24. Afara'aita manit takhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Kalau kita terjemahkan, ayat ini adalah, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, maksudnya di sini hidupnya itu hanya menurutkan hawa nafsunya tanpa mengindahkan apa yang dilakukan berdasarkan hawa nafsunya itu dapat mengakibatkan kebaikan atau keburukan. Yang penting dilakukan semua apa yang menjadi keinginan. Meskipun itu mendatangkan keburukan, pokoknya menjadi diutamakan hawa nafsunya itu. Nah, ini kata Allah, ditanya kita,
tahu nggak kamu sopo wonge sing mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, kata Allah selanjutnya, wa adallallahu ala ilm. Maka di sini Allah membiarkan dia menjadi sesat karena mengikuti hawa nafsunya. Mungkin kalau makan apa saja bebas, yang dilarang seperti babi dan lain sebagainya, darah, bangkai itu dimakan, yang mengakibatkan darahnya itu menjadi memerintahkan berbuat yang dilarang oleh Allah. Maka menjadi disesatkanlah, dibiarkan oleh Allah seperti itu ya. Nah, selanjutnya bukan hanya dibiarkan saja, berarti kalau tidak dibiarkan berarti kan dia nanti berakhir bertobat kepada Allah. Maka tadi fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Nah, di situ Allah itu punya kuasa penuh, berkehendak siapa yang dia akan azab, siapa yang dia akan ampuni menjadi penghuni surga karena dia mau bertobat. Nah, maka di sini Allah gambarkan wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Pendengarannya, hatinya sudah dikunci dalam hal kebaikan, yang ada hanya keburukan. Wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Penglihatannya sudah tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Seolah-olah sudah tertutup dengan ini, yang lebih baik itu sudah tidak dipilih lagi, yang buruk-buruk, yang dilarang-larang itu yang dipilih. Kemudian ujung ayat itu, famayyah dihi mim ba'dillah. Siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah? Afala tadzakarun. Apakah ini akan kamu jadikan ambil pelajaran? Contoh seperti ini, inilah yang jadi masalah, sehingga yang namanya meraih surga itu menjadi sulit bagi manusia sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku pemirsa YouTube yang berbahagia, oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran ini merupakan kabar gembira dan peringatan, adalah Allah tekankan dalam firman-Nya surat Al-Balad ayat 10 dan 11, wahadainahun najdain. Sudah kami beri dua petunjuk. Dilanjutkan, falaqtahamal aqobah. Jadi falaqtahamal aqobah. Di sini merupakan pertanyaan. Dari dua jalan itu, mana yang kamu pilih? Ya, maka di sini Allah menjawab juga, maka tidakkah sebaiknya dengan hartamu itu ia tempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Sampai dijelaskan lagi, wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sulit itu? Dijawab lagi oleh Allah dalam firman-Nya, fakku raqobah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Maksudnya di sini budak kalau cerita zaman jahiliyah adalah orang yang dikuasai oleh tuannya, sebagai pemiliknya tuannya terserah mau diapakan tuh budak, mau dibunuh, mau disuruh, mau disakiti, mau disenangkan, itu bebas. Nah, maksud di sini bisa kita tamsilkan budak di sini adalah hati kita. Hati kita ini jangan sampai terlalu bebas diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga dapat melakukan hal-hal yang mencelakakan diri kita, yaitu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam
aturan petunjuk hidupnya kita, yaitu Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu, di sini adalah lepaskanlah diri kita dari perbudakan yang menyebabkan kita dari tidak bebas meraih surga itu menjadi sulit, ya. Nah, bahkan sebagai penutup dari kajian kita ini, ayat ini tadi diteruskan. Bagaimana caranya melepaskan perbudakan itu dari yang menjerumuskan kita, ajakan hawa nafsu berbuat perlakuan yang tidak baik atau yang dilarang oleh Allah itu caranya. Dilanjutkan, au it'amun fi yaumin zi masghobah. Nah, di dalam wabah pandemik ini banyak kemiskinan, PHK, yang bekerja tidak bekerja karena ada rasa takut di dalam kondisi seperti ini untuk mencari nafkah. Jangan-jangan nanti terkena wabah virus yang mendunia ini, ya, sehingga mau bekerja, orang yang mau berjualan, orang yang mau membeli keluar takut, mau berjualan juga takut, maka banyak timbul kemiskinan. Maka inilah anjuran ayat ini sangat tepat kita mengkaji ayat yang memperingatkan balasan surga dan neraka yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ini adalah caranya dengan au it'amun fi yaumin zi masghobah, memberi makan pada hari kelaparan. Banyak orang yang kelaparan karena tidak bisa bekerja, tidak punya uang. Artinya sulit mencari rezeki. Kemudian dilanjutkan lagi, yatiman za maqrabah, kepada anak yatim yang ada hak dengan kerabatnya. Ya, didahulukan memberikan hak kepada kerabat kita dulu, yang paling terdekat, baru yang lainnya. Au miskinan za maqrabah. Ya. Za maqrabah di sini adalah anak yatim yang jauh, orang miskin dan sangat fakir yang tidak bisa mencari nafkah karena memang kondisi tubuhnya tidak layak, tidak mampu mencari rezeki sendiri kecuali diberi oleh orang lain. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bisobri wa tawasau bil marhamah. Kita sebagai hamba Allah juga di sini, kalau kita sudah merasa beriman, wajib memberi nasihat sabar dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Kemudian akhirnya sebagai balasannya, ulaika ashabul maimanah. Kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Ini juga dijelaskan di dalam surat yang lain, tapi di sini saya simpulkan saja bahwa golongan kanan adalah golongan penghuni surga, yaitu yang layak mendiami surga sebagai balasan kebaikan. Ajron hasana makisina fihi abada. Jadi kedamaian, kesenangan, ketentraman, keamanan itu langgeng adanya kalau kita mau meraihnya. Jadi orang yang meraih itu dengan melakukan kebaikan, hatinya menjadi tenang, tentram, aman. Itulah surga yang dirasakan. Jadi surga itu gambaran orang-orang yang mendiaminya. Kalau dia berada di sana, tidak ada rasa cemas, takut kalau nanti nggak bisa makan. Jadi di dunia ini surga dunia, karena kata Allah ada 2 surga. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang ketika menemui Tuhannya ada rasa takut, ada 2 surga. Surga dunia dan surga neraka. Jadi langgeng kebahagiaan itu ada dengan cara kita meraihnya dengan terus-menerus, sehingga rasa aman, perbudakan hati kita, tidak merdeka hati kita dalam gegek takut masuk neraka. Itu akan selalu langgeng adanya. Itu firman Allah yang ada, yang kita kaji kali ini. Mudah-mudahan kita di masa pandemik ini
tidak tergelincir di dalam melakukan perbuatan-perbuatan sampai kita termasuk orang yang tersesat, bahkan kita mendapat ganjaran azab yang pedih, syadidan min ladunhu, ya. Di sisi Allah itu azab yang pedih. Kita termasuk golongan orang-orang yang tidak bersyukur, golongan orang-orang yang selalu resah, takut. Yang perlu kita takutkan adalah kalau kita menyembah kepadanya, kita tidak merasa mendapatkan surga. Karena kita harus selalu hati-hati, jangan merasa diri kita paling baik, jangan merasa diri kita paling benar. Itulah tuntunan Al-Quran yang kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji ini menjadi pencerahan bagi kita semua, termasuk diri saya. Mudah-mudahan kita selamat dari wabah virus pandemi ini dan kita termasuk orang yang pantas meraih surga. Amin ya robbal alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada waktu yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.